Renungan Kefas. Kristus menyerahkan hayat jiwanya supaya domba-domba mendapatkan hayat ilahi. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kini kita sampai pada Yohanes pasal 10. Inilah pasal yang sangat menarik, tetapi juga pasal yang disalahpahami. Sebenarnya, pasal ini merupakan kelanjutan pasal 9. Yohanes pasal 10 ayat 21 membantu kita mengetahui hal ini dengan adanya sebuah pertanyaan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Kedua pasal ini berpusat pada catatan mengenai perkara orang yang buta sejak lahir. Pokok pemikiran pasal ini sangat dalam. Di luar kelihatannya mudah dipahami, tetapi sebenarnya tidak mudah memahami perumpamaan ini. Tuhan langsung mengatakan perumpamaan tentang kandang domba sesudah menyembuhkan orang buta yang diusir dari rumah ibadah orang Yahudi. Sebab itu, kejadian ini merupakan latar belakang perumpamaan kandang domba. Sobat Kefas, Kristus adalah gembala yang memanggil umatnya keluar dari kandang. Dia berjalan di depan domba-dombanya dan mereka mengikuti dia. Sebagai gembala, dia membawa domba-domba itu keluar dari kandang melalui dirinya sendiri sebagai pintu dan kepada dirinya sebagai padang rumput. Dalam ayat 10, Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Dalam ayat 11, dia berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dalam ayat 10, istilah hidup dalam bahasa aslinya adalah zoe. Dalam perjanjian baru, istilah ini mengacu kepada hayat yang kekal dan ilahi. Dalam ayat 11, istilah nyawa dalam bahasa aslinya adalah suke, yaitu jiwa, hayat jiwa, yakni hayat insani. Kedua ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus memiliki dua macam hayat. Sebagai manusia, Tuhan memiliki hayat suke, hayat manusia. Dia juga adalah Allah, memiliki hayat zoe, hayat Allah. Dia memberikan nyawanya, hayat sukenya, yaitu hayat manusia, guna mengenapkan penebusan bagi domba-dombanya, agar mereka dapat berbagian dalam hayat zoe-nya, yaitu hayat Allah. Hayat yang kekal, supaya olehnya mereka semua bisa menjadi satu kawanan di bawah dia sendiri sebagai gembala. Selaku gembala yang baik, dia dengan cara ini dan untuk tujuan ini merawat domba-dombanya dengan hayat ilahi. Hayat ilahi Tuhan tidak akan dapat mati dibunuh. Yang dibunuh pada waktu penyalipannya adalah hayat insaninya, agar dapat menjadi juru selamat kita. Dia sebagai manusia menyerahkan hayat insaninya untuk mengenapkan penebusan bagi kita, agar kita boleh menerima hayat zoe-nya. Dia menyerahkan hayat insaninya agar setelah kita ditebus, kita dapat menerima hayat zoe-nya, hayat kekalnya. Terang hari ini, bagaimana kita membuktikan Kristus adalah Allah dan juga manusia? Bagaimana kita dapat mengalami Kristus sebagai gembala kita? Poin doa. Berdoa agar Tuhan memberi kita tekad, agar setiap pagi kita mau datang kepada Sang Gembala.